siapkan hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena di saat umat Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita dalam perkenanan Tuhan, kita dapat merasakan hadiratnya Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Haleluya. Mari jemaat semua saya undang makin berdiri. Haleluya Yesus. Rindu aliran
anak-anakmu Tuhan di tempat ini Tuhan datangnya Tuhan dengan penuh kerinduan Tuhan kepadamu ya Tuhan. Mereka ingin beribadah ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan mereka ingin mendapatkan perkenan-Mu ya Tuhan dalam ibadah kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati Engkau ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih apa yang telah Engkau perbuat, Engkau lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Anugerah-Mu selalu ada ya Tuhan, rahmat-Mu selalu baru Tuhan kami rasakan tiap pagi ya Tuhan. Semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau mulai kami ada sebagai kami, mana kami ada, semua karena Engkau yang begitu baik dan mengasihi kami Tuhan. Kami terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penjagaan dan perlindungan-Mu Tuhan buat kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu Tuhan memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian nama-Mu yang kami naikkan ya Tuhan dapat berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Memberikan dupa yang harum Tuhan buat Engkau ya Tuhan. Dan Engkau disenangkan, Engkau dipuji ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, berkat-Mu selalu ada dan berlimpah-limpah buat kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan melayani kami Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan, dengan memberikan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Beri urapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan buat hamba-Mu ya Tuhan, agar firman yang keluar ya Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, memberikan pedoman ya Tuhan di mana harus kami berjalan dan melangkah ya Tuhan, agar kami Tuhan tetap setia Tuhan kepada Engkau ya Tuhan sampai Engkau datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan Kau bekerja ya Tuhan pada ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Bukan karena kemampuan kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Kami dapat layak Tuhan untuk memuji nama muliakan nama-Mu Tuhan karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan Kau bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat menikmati ya Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mulai Tuhan ibadah ini ya Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat ya. Haleluya, puji Tuhan. Biar kita tetap setia, karena Tuhan kita ada tetap setia buat kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya, kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Mari semua saya undang makin berdiri. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan dia baik. Haleluya, amin. Dan anugerahnya kekal
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat saya undang bangkit lagi, berdiri lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa buat kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan buat kita semua, memberikan mujizatnya buat kita semua. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Katakan Dia sanggup. Haleluya, Yesusku sanggup. Terima kasih Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dengan iman. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Kasih-Nya buat kami semua. Katakan Yesus Tuhan. Amin. Kuasa-Nya terlebih besar daripada ada yang dalam dunia ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan dengan iman, Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Yesus sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan, menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Haleluya, Dia sanggup dengan iman. Haleluya, amin, amin. Yes, Dia sanggup. Segala perkara Dia akan selesaikan dalam kehidupan kita. Yesus sanggup. Dia luar biasa buat kita. Oh, katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Saya berikan kepada Bapak Gembala. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup.
Inilah yang menjadi keyakinan percaya kami kepada Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kami. Inilah yang menjadi iman percaya kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebab Engkau segala-galanya dalam setiap hidup kami. Terimalah pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkatinya, dan pada saat ini lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, singkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami semua, supaya benar-benar kami dapat merasakan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau ingin agar supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, dan kami diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk melakukan akan kebenaran firman Allah melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Segala gangguan roh-roh jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin dari keluarga kami akan memberikan pujian kepada Tuhan. Untuk itu saya mengundang semua keluarga
kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan selalu saya katakan bahwa kita perlu bersyukur kepada Tuhan, karena dalam setiap kehidupan kita ini, langkah kita ini, perjalanan kita ini, kehidupan kita ini benar-benar berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saudara-saudara, kita akan kembali melihat kebenaran firman Allah, berbicara dari hal teori teladan. Kita sudah di bagian yang ketiga, di mana secara logis atau logika, pandangan ini telah membelokkan semua ajaran inti dalam Alkitab. Jadi pandangan atau teori tentang teladan ini, mereka sudah membelokkan semua ajaran inti dari Alkitab, dalam Alkitab, yaitu antara lain yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu adalah bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Ya, dan kemudian yang kedua kita akan belajar bersama pada kesempatan ini, yaitu tentang dosa. Saya kira kalau berbicara tentang dosa, kita sudah banyak mendengar apa itu dosa. Tetapi kalau kesempatan ini kembali kita dapat melihat atau belajar kembali di mana apa yang sebenarnya terjadi, atau kemudian dosa ini sepertinya ada yang menganggap itu sebagai sesuatu yang hanya biasa saja. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Allah, terjadinya dosa ini diawali oleh di dalam Yesaya dikatakan bintang fajar, atau di dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version itu dijelaskan itu Lucifer. Nah, Lucifer ini kalau kita belajar di dalam sejarahnya, bahwa dia adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah. Jadi sebelum dunia ini dijadikan, sebelum manusia dijadikan, awal pertama yang dijadikan oleh Allah itu adalah malaikat. Dan tujuan Allah menciptakan malaikat ini adalah supaya malaikat ini dapat memuji Dia, memuji Allah, menyembah Allah, mendengarkan perintah Allah. Tetapi kemudian kita tahu bahwa yang namanya Lucifer ini dia ingin menyamakan diri dengan Allah. Jadi diterjemahkan dia ingin menyamakan diri dengan Allah. Diterjemahkan banyak yang menerjemahkan itu adalah merupakan satu hal yang memunculkan kesombongan dari seorang Lucifer yang ingin menyamakan diri dengan Allah. Itulah sebabnya di dalam kebenaran firman Allah, saudara, orang yang sombong ini sangat dibenci oleh Allah. Sebab ini awal mula kejatuhan atau dosa ini muncul itu dari yang namanya Lucifer. Dan kita lihat dulu, saudara-saudara, berbicara tentang dosa, di mana kehidupan kita ini sebenarnya sudah ditebus oleh Tuhan. Pada waktu minggu yang lalu saya sudah singgung tentang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya lah kita tidak melakukan dosa lagi.
Nah, kita akan melihat mungkin ayat ini juga kita akan singgung. Nah, kita melihat dulu di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Efesus pasalnya yang pertama, ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi kalau kita melihat di sini Rasul Paulus dia memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia mengingatkan kepada jemaat yang di Efesus bahwa di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi pada waktu orang yang percaya ini mendapatkan pengampunan dosa, khususnya yang ditujukan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dan saya percaya saudara-saudara ini pun ditujukan kepada jemaat yang ada di GPDI pada Mulia, kepada kita yang hadir pada saat ini, bahwa kita pun diperlengkapi dengan hikmat dan pengertian. Sehingga ketika kita mendapatkan akan hal ini, kita tahu bahwa kita sudah ditebus, dosa kita sudah ditebus. Maka hikmat itu diberikan oleh Allah. Hikmat juga berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Dan kita juga diberikan pengertian. Jadi pengertian untuk apa? Kita mengerti bahwa ini dosa, ini tidak dosa. Jadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya benar-benar kita dapat memperhatikan, dapat melihat apa sebenarnya yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Dan saya tambahkan lagi, harus dengan sungguh-sungguh. Amin. Sebab kalau seandainya tidak, maka terlalu berat untuk kita jalani hidup ini di dalam dunia ini. Kalau kita tidak dipimpin, tidak dikuasai oleh kuasa Allah. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Lucifer saja yang diciptakan oleh Allah sendiri bisa jatuh. Dan kita melihat saudara-saudara, kalau berbicara tentang apa yang dikatakan dosa ini, Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-23. Nah, ayat ini nanti akan menjadi satu dasar untuk kita dapat mendapatkan penjelasan tentang dosa, dan juga ada di situ tentang iman. Ya. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita melihat berbicara tentang makanan di sini ditujukan kepada makan secara jasmani. Dan itu ada aturan-aturan yang diatur di dalam ayat-ayat sebelumnya, saudara.
Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Karena ada orang yang suka makan daging, ada juga yang tidak suka makan daging. Jadi kalau seandainya orang yang suka makan daging, jangan kemudian menganggap orang lain itu yang tidak makan daging itu meremehkan mereka. Sehingga ada ayat yang mengatakan kerajaan sorga itu bukan soal makan dan minum. Nah ini saudara-saudara, dan Rasul Paulus menjelaskan, memang kalau kita perhatikan ayat ini mungkin di dalam bagian yang terakhir hanya satu-satunya yang mengungkapkan bagaimana kalau kita melakukan segala sesuatu itu tidak didasarkan dengan iman adalah dosa. Nah kita melihat dulu saudara-saudara, berbicara tentang dosa ini yang saya sudah singgung pada minggu yang lalu di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-6. Kalau kita melihat di sana, Satu Yohanes 3 ayatnya yang ke-6, karena itu setiap orang yang tetap ada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah berada di dalam Tuhan, seharusnya tidak lagi berbuat dosa. Yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, saya mengambil terjemahan yang lain, bahwa di sini dosa yang tidak berulang-ulang. Jadi dia sudah tahu bahwa itu dosa, tetapi terus dilakukan. Seharusnya itu tidak lagi ada kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi tidak berulang-ulang dosa itu dilakukan. Kalau sudah tahu dosa, minta ampun kepada Tuhan dan menyadari, bertobat. Amin. Tidak lagi diulang-ulang. Nah ayatnya yang ke-9 juga adalah merupakan ayat yang hampir sama. Dikatakan ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah saudara-saudara, apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita adalah supaya kita dibentengi dan kita betul-betul merasa bahwa kita ini adalah keturunan Allah. Lahir, dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah. Ini berbicara dari hal rohani. Lahir dari Allah dengan satu karya yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan juga dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita menjadi anak Allah, tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah kita melihat bagian yang lain saudara, di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi ada dibagi menjadi dua dosa di sini, ada yang tidak mendatangkan maut dan ada yang mendatangkan maut.
Saudara-saudara, kalau seandainya kita memperhatikan akan hal ini, dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang mungkin tadi tidak disengaja. Dan juga dosa yang tidak mendatangkan maut, menurut saya, saudara-saudara, bahwa orang itu walaupun dengan tanda kutip ya, harusnya jangan diikutin hal ini. Dia sudah tahu dosa tapi masih terus melakukan dosa itu, tetapi dia masih tetap rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mencari akan kebenaran firman Allah. Sebab setiap orang yang masih mempunyai kerinduan ini, saudara, pastikan dia mau berubah. Amin, saudara. Mau diubahkan, mau percaya, mau bertobat kepada Tuhan. Walaupun saya katakan tadi bahwa dia masih tetap, masih terus melakukan dosa itu. Tetapi di dalam hatinya ingin rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Allah. Nah, ini adalah dosa yang tidak membawa sampai kepada maut. Tetapi saudara-saudara, kalau seandainya sudah terlalu banyak firman yang didengar dan itu sudah berulang-ulang didengar, lalu kemudian tetap melakukan dosa itu, nah biasanya saya perhatikan, saudara ya, mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Kalau orang yang selalu disinggung dosanya, dia akan terus kupingnya merasa tidak enak untuk mendengarkan. Nah, dia sendiri akan mengundurkan diri. Nah, itu yang akan membawa dia kepada dosa yang mendatangkan maut. Jadi kan firman Allah itu sudah disampaikan. Dia sudah tahu bahwa itu sudah dia dengar firman, tetapi dia lakukan. Lama-lama kan dia dengar firman itu, dia merasa wah itu terus. Tetapi sebenarnya kan dia dikasihi oleh Tuhan. Firman itu datang supaya dia bisa berubah, diingatkan terus oleh firman itu. Tetapi kalau terus lagi, nanti dia sendiri akan merasakan menjadi keras hati nanti. Dan dia lama-lama, saudara, ibadah di sana. Dia akan mengundurkan diri dengan sendirinya. Nah, itu bisa membawa orang itu kepada dosa yang mendatangkan maut. Dijauhkan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Haleluya, saudara. Amin. Itulah sebabnya kalau kita sudah tahu itu adalah kebenaran firman Allah, lakukan saja kebenaran firman Allah itu. Tadi kan dikatakan segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman adalah dosa. Nah, ini saudara-saudara, biar menjadi perenungan kita untuk kita bisa mengerti apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita diperlengkapi loh dengan pengertian itu. Tadi dikatakan di dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Di samping dosa kita ditebus oleh darah anak domba Allah, kita juga diberikan hikmat dan pengertian. Dan kiranya itu kita tanggapi sebagai satu suara dari Allah supaya kita bisa mengerti. Amin, saudara. Sebab di luar sana banyak orang yang karena banyak dengar firman, dia tidak. Kan biasanya saudara, argumentasi itu kita boleh berargumentasi, tetapi argumentasi kita itu harus berdasarkan firman Tuhan. Kalau bukan berdasarkan firman Tuhan, berarti itu dosa. Iman itu dasarnya, kenapa diambil iman? Karena iman itu adalah, kalau di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama,
Itu dasar dari segala sesuatu. Jadi apa yang mendasari iman itu kemudian orang itu bisa melakukan, orang itu bisa taat, orang itu bisa menjalankannya. Itu kan ada dasarnya. Dasarnya apa? Apa saudara? Firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itulah yang mendasari iman. Iman itu kan sesuatu yang tidak kita lihat, belum dikasih tahu, tetapi kita percaya bahwa itu akan terjadi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abraham. Pada waktu dia mendengarkan berita Abraham pergi ke satu tempat, dia belum dikasih tahu, tetapi Abraham melangkah. Nah, itu iman. Walaupun di dalam perjanjian lama itu tidak ada kata iman di sana, tetapi tindakan percaya kepada Tuhan, melakukan, menjalankan kebenaran firman Allah, itu dasar daripada iman. Sehingga kita bisa melihat jauh ke depan, kita sukses atau tidak, itu bisa kita rasakan. Dengan apa? Pakai iman. Amin. Ada haleluya saudara. Sebab kenapa? Dasarnya kan kebenaran firman Allah. Kalau kita sudah melakukan, menjalankan kebenaran firman Allah, maka kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang terbaik pada hari-hari yang akan datang. Itulah iman, saudara. Dan perlu kita jalankan itu dengan iman, dengan keyakinan. Kita bekerja harus dengan iman, kita melayani harus dengan iman, kita berjalan harus dengan iman. Apapun yang kita lakukan harus dengan iman. Sebab itu iman dasarnya adalah kebenaran firman Allah. Jadi di luar daripada itu berarti dosa. Ada haleluya saudara. Nah ini saudara adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat penting dalam perjalanan percaya kita. Selalu saya katakan bahwa Tuhan ingin sekali untuk memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Sangat-sangat ingin. Kenapa? Karena pada waktu orang percaya itu diberkati, bukankah nama Tuhan yang dipermuliakan? Ada kemuliaan di dalamnya. Satu lagi tentang mendatangkan maut. Satu Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17. Tadi ayat yang ke-16, sekarang ayatnya yang ke-17. Kita lihat di sana, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, saudara-saudara, kita ingat dosa yang pertama. Jadi kita bisa mengambil satu contoh di sana. Kalau itu adalah merupakan firman, dilakukan, tetapi kalau itu bukan firman, jangan dilakukan. Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudara-saudara, Hawa, karena di sini kan dikatakan satu orang, oleh satu orang. Jadi Hawa ini saudara, dialah yang pertama kali melanggar perintah Tuhan. Dia pertama kali yang berbuat dosa, mengikuti
apa yang dianjurkan oleh iblis yang menyerupai ular. Firman Allah sudah berkata kepada Adam dan Hawa bahwa ada satu pohon di tengah-tengah taman, di mana pohon itu kalau dimakan buahnya mereka akan mati. Mati di sini berbicara tentang mati rohani. Kalau mereka makan. Tetapi kemudian datanglah iblis untuk menggoda mereka. Mereka saling berargumentasi, ya. Dan iblis dia membalikan apa yang sebenarnya. Mari kita lihat saja, kita baca ayatnya yang keempat di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi kan perempuan ini sudah katakan bahwa kalau kami makan ini buah, maka kami akan mati. Tetapi iblis ini yang menyerupai ular, dia katakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini argumentasi yang disampaikan oleh ular. Ayatnya yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Di dalam saya berbicara tentang Lucifer, dia juga ingin menyamai Allah. Jadi ini juga dikatakan seperti Allah, dia akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang jahat dan yang tidak jahat. Itulah sebabnya sekali lagi kesombongan ini sangat mau dihindarkan oleh Allah untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Ayatnya yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat jawat. Pada waktu Allah berfirman kepada manusia pertama ini, jangan engkau makan, karena pada waktu engkau makan, kamu akan mati. Dosa pada waktu perempuan ini ngobrol dengan ular, itu tidak dosa. Melihat buah itu tidak dosa. Memegang buah itu dosa, karena firman Allah sudah katakan bahwa kalau kamu makan, kamu akan mati. Karena kalau kita melihat sudah waktu mereka atau Hawa ini melihat buah itu, dia kan tidak langsung mati. Tuhan sudah berkata, pada waktu engkau makan, maka engkau akan mati. Pada waktu dia memegang buah ini, dia belum mati, tetapi pada saat dia memakannya, sebagaimana firman Allah katakan. Jadi saya mau katakan di sini saudara-saudara bahwa di dalam bagian ini atau secara keseluruhan di dalam perjanjian lama, kalau berbicara dosa itu dilakukan dulu baru dosa. Kalau baru berpikir, itu belum dosa. Kalau baru memegang buah tadi, itu belum dosa. Tetapi ketika dia memakannya, baru itu namanya dosa. Sebab pada waktu itu dia mati, rohaninya mati. Nah, kita lihat lagi saudara-saudara,
Bagaimana pengalaman daripada Kain? Di dalam pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayatnya yang ketujuh. Ini kata pertama muncul di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama tentang dosa. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi seperti ayat yang coba kembali ke ayat yang ke-6 tadi. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini belum terjadi dosa. Dia walaupun panas, tetapi itu belum terjadi dosa. Lalu ayatnya yang ketujuh. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi kalau di dalam bagian ini saudara, itu masih bisa dirubah. Itu belum dosa itu. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi dosa itu sudah mengintip. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Di bagian ini pun saudara, dia belum berdosa. Harus dia kuasai. Lalu di dalam ayatnya yang ke-8, dia kemudian memanggil Habel. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Itu terjadi dosa. Memukul dan membunuh Habel terjadi dosa di sana. Nah, kalau saudara-saudara kita perhatikan di dalam perjanjian yang lama ini, kalau masih dalam bentuk pikiran akan sudah sampai di hati, itu belum dosa. Makanya saudara-saudara di dalam perjanjian yang lama kan ada hukum yang kemudian dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, di dalam perjanjian yang baru, kalau kita melihat Matius 5 ayatnya yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tadi kita harus ingat dulu bahwa kalau di dalam pembacaan tadi tentang Hawa dan Kain, mereka melakukan dulu baru itu namanya dosa. Tetapi di dalam perjanjian yang baru, saudara-saudara, kita berbicara dosa itu, kita melihat itu dinyatakan di dalam ayat ini, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Jadi ini satu gambaran, satu bayangan, ya. Lalu, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Berzina itu kan dosa. Kalau dulu di dalam perjanjian lama, berbuat zina dulu, baru itu namanya dosa. Tetapi di dalam perjanjian yang baru melihat orang itu saja, lalu kemudian mengingini orang itu sudah berzina, itu sudah berdosa. Nah, itulah sebabnya tadi dikatakan di dalam firman Allah yang kita baca tadi, segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman, tanpa dasar kebenaran firman Allah, itu dosa. Kita berpikir salah, itu dosa. Kalau di dalam perjanjian yang lama, kita mungkin menceritakan kejelekan orang, itu belum masuk golongan berdosa. Karena baru menceritakan.
tetapi kemudian kita melakukan hal yang kita ceritakan itu, baru itu namanya dosa. Tetapi di dalam perjanjian yang baru, saudara-saudara, kita baru memikirkan saja itu sudah dosa. Sehingga dalam kehidupan kita diinginkan oleh Allah supaya kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu adalah dosa. Amin. Adalah haleluya, saudara. Kita ingin dituntun oleh Allah, oleh kuasanya, oleh firman-Nya, untuk sampai menjadi seperti Yesus, loh saudara. Jadi pengudusan itu harus ditingkatkan, sehingga dosa itu tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Kita tidak lagi sama seperti di dalam 1 Yohanes tadi katakan, bahwa berulang-ulang, karena itu bisa membawa kepada kematian rohani. Jadi kita harus perlu memperhatikan apa sebenarnya yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang saudara-saudara, kita sepertinya kayak terikat dengan keadaan, dengan situasi dunia. Tetapi saya percaya saudara-saudara bahwa kalaupun misalnya seperti waktu-waktu yang lalu kita seperti diikat dengan corona, sehingga kita mau bergerak, mau beribadah, mau melakukan sesuatu yang baik, sepertinya kita dibatasi. Dan saya percaya saudara, semua yang terjadi adalah seizin Tuhan. Itu juga adalah bagian dari Tuhan memproses orang-orang yang percaya kepadanya. Walaupun tidak beribadah di gereja, tetapi kan ada di rumah kita bisa beribadah. Ibadah itu kan kita berdoa, itu ibadah. Kita berkumpul dengan keluarga, itu adalah ibadah. Di situ kita dapat merasakan. Seringkali kan kalau misalnya terlalu banyak orang, mungkin dia tidak, seringkali mungkin orang itu tidak fokus. Tapi semua di sini kan semuanya fokus. Amin. Ada haleluya saudara, untuk merasakan dan menikmati kuasa Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ini sebenarnya saudara masih mau berbicara tentang iman, tetapi mungkin nanti kita sambung lagi ya. Ini sudah cukup lama ya. Amin saudara. Nanti kita bicara soal iman mungkin minggu depan ya. Tetapi sekarang kita lihat dulu tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, berbicara tentang dosa. Saudara, kita tentu sudah tahu, melalui firman ini kita sudah tahu bagaimana kita munculnya dosa itu dari mana. Karena berbicara dosa itu berarti kan dia tidak terarah, ya, tidak melakukan apa yang sudah digariskan, berbelok, ya, tidak lurus. Ya, nanti mungkin kalau misalnya nanti kita singgung pada minggu yang akan datang. Tapi pada kesempatan ini mari melalui kebenaran firman Allah kita belajar bahwa ternyata segala sesuatu yang dilakukan kalau tidak dengan firman, kalau tidak dengan iman, itu adalah dosa. Nah, iman sendiri kita tahu bahwa yang mendasari iman itu adalah kebenaran firman Allah, percaya kepada firman Allah, keyakinan kepada kebenaran firman Allah. Bahkan ada yang melihat bahwa
iman itu adalah dasarnya juga, yang mendasari iman adalah penyangkalan diri sesuai dengan firman Allah. Jadi menyangkal diri. Jadi oh ini dosa, udah kayaknya walaupun daging ini kayaknya ini kan enak ini, buat daging ini enak nih. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan firman, kita menyangkal diri, menyelipkan diri kita ini, menahan diri kita ini untuk tidak melakukan hal itu, karena itu tidak sesuai dengan firman. Tetapi kalau itu sesuai dengan firman, mari kita berusaha. Kalau kita sudah banyak melakukan, tetapi masih ada lagi yang belum kita lakukan, mari kita lakukan. Bukankah firman Allah katakan bahwa untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka segala sesuatu harus disempurnakan dulu. Kalau sudah sempurna, baru Tuhan datang. Siapa yang menyempurnakan? Firman dan Roh Kudus. Dan kita tinggal menjalankan saja, melakukan saja apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kita lakukan saja. Dan pada waktu kita lakukan itu, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Saya suka ulang-ulang ini. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha tahu. Jadi langkah hidup kita, saudara pada saat ini juga berpikir kalau misalnya ada pikiran yang negatif, kita sudah dengar firman, itu dosa, hilangkan itu. Amin. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, dan juga itu diberikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya masalah, kalau kita punya ujian, cobaan dalam bentuk apapun dalam hidup kita, percaya kepada Tuhan. Jalani sesuai dengan iman kita kepada Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Percayalah Tuhan pasti menolong kita. Seberat apapun yang kita hadapi, kebesaran Tuhan itu Dia akan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati Yesus kemuliaan. Berkati
saudara yang tahu dengan Tuhan keadaan hidup. Setiap kita menerima kebenaran firman Tuhan, disitulah saatnya Tuhan sedang membentuk saudara dan saya. Tuhan mau kita hidup lebih lagi, lebih baik lagi dari hari kemarin. Tuhan mau membuat kita lebih berkenan kepadanya. Kita minta kepada Tuhan kiranya Dia menjamah saudara dan saya, memulihkan keadaan kita di hadapannya. Karena saudaralah yang tahu keadaan saudara di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan kebenarannya. Ini bukan hal yang mudah. Ada kuasa Roh Kudus yang dapat menopang, yang dapat memberikan kemampuan kepada saudara, sehingga benar-benar kehidupan kita, rohani kita semakin dibenarkan di hadapan Tuhan oleh kebenaran itu. Haleluya, kita tidak bisa lepas dari kebenaran. Kita hidup dan dibenarkan karena kebenaran itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan. Setiap kita beribadah, setiap kita mendengarkan firman Tuhan, disitulah Tuhan membuat kita lebih baik lagi. Biar hati kita menjadi hati yang lembut, yang selalu siap dibentuk, siap diproses oleh Tuhan, sehingga benar-benar kita dapat berdiri tegak, menjadi anak Tuhan yang tangguh, anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang tidak dapat digoyahkan oleh keadaan apapun, bahkan menjadi pemenang dalam hidup ini. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian ini bagaikan satu doa di hadapan Tuhan, biar Tuhan pulihkan kita di hadapannya. Segala puji dan syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, haleluya, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk introspeksi diri kami masing-masing. Hanya kami yang tahu dengan Tuhan. Tuhan bekerja terus melalui kebenaran-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk lebih baik lagi hidup di hadapan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami dan membenarkan kami melalui kebenaran-Mu, supaya semakin hari hidup rohani kami bertambah di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya kalau kami kuat di dalam Tuhan, maka kemenangan lepas kemenangan menjadi bahagian kami. Ini yang menjadi kerinduan kami, menjadi umat pemenang, umat yang lebih dari pemenang. Kami yakin dan percaya itu akan menjadi bahagian kami. Kami berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan. Kami hidup di tengah-tengah keadaan yang sukar, tetapi kami percaya Tuhan punya cara untuk menolong kami. Tuhan punya cara untuk memberkati kami. Tuhan punya cara untuk memelihara kami. Asal kami setia, asal kami
kami sungguh-sungguh dan melakukan kebenaran itu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang akan melindungi dan memberkati hidup kami. Teguhkan kebenaran-Mu di dalam kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia lebih heran. Buka rahasia kebenaran firman-Mu baginya. Urapan baru setiap saat menjadi bahagiannya. Bahkan kekuatan kesehatan Tuhan juga karuniakan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman. Kami sudah alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan, mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Daerahku, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Inilah keyakinan kami di hadapan hadirat Tuhan, bahwa kami mau menjalankan apa yang menjadi percaya kami kepada Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami yakin bahwa setiap masalah yang kami hadapi, pasti Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Saat ini kami sudah diberkati oleh Tuhan, dan Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pada saat ini lagi. Buat semua aktivitas kami, Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami. Apapun yang kami lakukan adalah seizin Tuhan untuk kami jalankan. Itulah sebabnya ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, pasti kami dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat, bahkan kalau ada di antara kami yang hadir pada saat ini dalam keadaan sakit, Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah, memulihkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, dan yang lemah dikuatkan, yang bermasalah pertolongan Allah dinyatakan. Bapak terima kasih, bangsa negara pemerintah yang ada di Indonesia, teruslah Engkau menyatakan kasih-Mu buat bangsa kami ini, memulihkan bangsa kami ini, teristiwa menyelamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Kami juga tetap mempunyai keyakinan virus corona pasti satu saat Engkau akan mematikan, menghentikan penyebarannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semua ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, sehingga dihindarkan dari virus corona dan varian-variannya. Bahkan sakit penyakit apapun dilalukan oleh Tuhan dari kehidupan kami. Bapak terima kasih, sebentar kami akan kembali pulang. Sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian,
menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.